terdapat hanya pada akhir 10 akhir terakhir bulan suci Ramadan. Ya tergantung orangnya ya sebetulnya sih. Ya mungkin ya ada orang mengatakan apakah harus Lailatul Qadar itu di rumah misalnya kan? Apa di masjid atau di mana? Ya tergantung orangnya ya sebetulnya sih. Tapi yang paling maksimal kita bisa lakukan itu yaitu tentu kita menjalani itikaf. Itikaf di masjid. Nah, nanti barangkali bisa saya jelaskan bagaimana itikafnya Nur Ali, bagaimana kita akan menjadi Jati Rohmah, kan ya. Tadi memang betul beliau sampaikan kita itu sangat ingin tahu begitu Ustazah bagaimana figur kita bersama, guru kita bersama Al-Mahfurullah Kiai Nur Ali itu bagaimana beliau menjalankan 10 malam terakhirnya. Barangkali Ustazah bisa bercerita sedikit kepada kami. Kalau bercerita masalah tentang itikafnya Kiai Nur Ali Besar Omah, beliau memang ahli ibadah. Sejak saya masih kecil, mungkin saya itu masih MTS lah ya, MA, Aliyah. Pak Kiai Nur Ali sudah melaksanakan itikaf. Begitu tanggal 20 langsung beliau tinggalkan anak-anaknya. Pak Kiai Nur Ali itikaf di Masjid Putra, Bunda Jati Rohmah itikaf di Masjid Putra Solihat. Pulang, kalau Pak Kiai Nur Ali pulang dari Masjid atau ke Putra itu bukan begitu maghrib, tapi besoknya setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri baru kembali ke rumah begitu ya. Kembali ke rumah. Kita betul-betul orang tua selama 10 hari. Sahur, buka, makan tanpa bapak, tanpa ibu. Beliau ikhlas. Dengan anak kita juga kami ikhlas. Untuk Bunda Jati Rohmah itikafnya di Masjid Putra Solihat. Waktu itu masjid masih sangat jelek sekali, gelap. Mandi juga nimba. Pakai lampu apa itu? Petromak. Lampu tempel. Yang pakai minyak tanah. Ya minyak tanah. Ya pada sumbunya, di semprongnya itu kan. Saya bertugas waktu itu masih kecil, yang ngambil lampunya di masjid, nyakin lagi. Sumbu-sumbunya saya naikin lagi. Supaya hidup lagi terang begitu ya, biar terang. Sumbu-sumbunya kita gosokin lagi, kirim ya ke masjid. Nah waktu itu itikaf baru hanya ada 6 nenek-nenek melulu tuh, nenek-nenek melulu. Belum ada kita anak putri. Mana gelap ya, nenek-nenek ya. Wudu, sholat ya, tadarus, malam hari tahajud, Masya Allah ya. Itu begitu luar biasanya tuh. Setiap malam ibadahnya ya. Dan tadarus, taraweh, tadarus lagi ya, tidur jam 11 gelap. Nanti sahur kita bawain dari rumah ya. Baru tahun 80-an ya, tahun mungkin sekitar tahun 70-an lah gitu ya. Tahun 80-an ketika itu saya kelas 3 Aliyah. Alumni kelas 3 Aliyah itu ada 27 orang. Dulu kita anak-anak putri
full sebulan. Jadi tanggal 1 balik sudah Ya. ke Putri. Setelah itu kita ujian Al-Quran. Ujian Al-Quran langsung dengan pakai Nur Ali. Ya, jam 8 sampai 11. Ya, itu sore ya, asar sampai maghrib. Ya. Nanti malam begitu selesai tarawih jam 9 sampai 11. Full 9 hari. Nah, pada tanggal 10-nya kita ujian tahriri, ujian tulisnya. Ya. Nah, begitu pada tanggal ke-20 ya, beliau ngatakan begini, bahasanya orang tua. Ya. Tahun ini gua wajibin itikaf. Kita pada kaget tuh. Itikaf, Pak. Berapa hari? 10 hari sampai kapan? Sampai Lebaran. Ya. Berpulang. Itu Masya Allah. Masih kelas 3 aliyah gitu ya? 3 aliyah. Ya. Ya kan? Apa alasannya? Enggak banyak alasannya beliau. Temenin encing lu tuh. Orang dulu anak-anak kita manggil Nyai apa Ibunda Haji Salam encing panggilnya. Encing lu kesian tuh nenek-nenek mulu. Iya. Temenin katanya. Jadi karena udah peraturan kita sama taatan. Iya. Iya. Jadi benar-benar kita itikaf pulang pada besok hari setelah Lebaran. Ya. Nah, di situ itikaf kita memang belum ada pedoman seperti sekarang ini. Ya. Kita mengikuti apa yang nyak saya tuh Ibnu Hajar melakukan, ya jasa kita sholat, ya kita ngaji, ngikutin gitu aja kan. dulu gitu ya. Ikutin aja dulu, ada aturan sekarang gitu kan. Cuma memang tadarusannya ini katanya itu ya, tadarusannya kalau sholat patokan ikutin aja, incing lo katanya, apa sholat incing lo. Nah, tadarusan buat kelompok. Itu Masya Allah kalau kita lihat itu ya, antara hadis-hadis Nabi, antara Nabi lakukan ya dengan apa yang Nabi Najib orang melakukan. Dengan apa kita lakukan itu percis untuk menggapai kalau kadar ya jatah hidup ya, lihat bukan hanya malam 27 beliau itu kalau kita bisa malam 27 ya ihtimamnya malam 21 23 kita mau tidur sama tapi beliau itu enggak mojok belum tidak begitu lagi. Setiap malam mengganjil beliau. Bahkan kalau sudah wada, besok mau Lebaran wada, ya beliau udah nangis saja. Ya. Kan kata Nabi, iza zahaba Ramadan bakat as-sama'ul ard. Apabila mau selesai mau pergi bulan Ramadan, bumi langit nangis. Khawatir kita apakah tahun depan bisa bertemu kembali ya Ustazah. Ketemu kembali atau tidak. Beliau tuh sudah nangis saja, takut nggak ketemu lagi bulan Ramadan. Nah kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Rahmah, baik sholatnya, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnahnya, sholat hariannya, doa-doanya, maka dibukukanlah oleh salihah. Nah, sehingga sekarang ini kita itikaf udah enak anak-anak kita. Sudah ada panduan. Sudah ada panduannya, betul. Panduan itikaf. Memang yang pertama buku panduan ini dibuat oleh Kiai Nur Ali dengan 3 orang syekh. Kiai Nur Ali, Kiai Haji Muhammad Soheh dan Kiai Haji Mahya. Nah, kemudian disempurnakan lagi dengan doa-doanya ya. Dan sholat hariannya. Nah, kalau sholat harian ini dilaksanakan di atau putri ini murni memang adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Siti Rahmah. Maka berbeda itikaf dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bukan seharian, tapi kalau ibu-ibu bisa ada seharian. Dari mulai masuk tanggal berapa, hari apa, udah mulai terus hari, setiap hari ada sholat hariannya. Ya, itu adalah atas dasar ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Siti Rahmah. Dan ini diakui, dijasakan oleh Kiai Nur Ali sebagai suami dan gurunya. Beliau kalau nulis doa, nulis apa,
ya selalu dikasih dulu pakai Nur Ali. Nyebutnya beliau itu abang. Apa pakai itu abang? Bang ini gimana? Boleh enggak? Dah boleh. Boleh. Itu kan namanya ijazah. Ya kalau ijazah dari seorang ulama sekali berpakai, ya sudah udah nggak usah buat bid'ah lah. Kalau sekarang kan ada bid'ah ya udah, insya Allah. Ya karena ulama masalah anbiya kan. Ya itu barangkali yang bisa saya. Iya baik. Wah ini luar biasa, masya Allah, cerita yang sangat menginspirasi dan kita jadi semua tahu begitu Ustazah bahwa guru kita bersama Mahfurullah Kiai Nur Ali beserta Ibunda Haji Siti Rohmah itu luar biasa memanfaatkan waktu-waktu di akhir Ramadan. Tentunya ini dapat menjadi motivasi kita semua, khususnya para guru dan para santri, bahkan para pecinta atau kebutuhan di rumah sana. Baik Ustazah, satu lagi ini ada mungkin pertanyaan saya pribadi sebenarnya atau mewakili ibu-ibu di rumah yang sudah uzur begitu. Kita kan wanita ini ada uzur syar'i gitu ya Ustazah. Sehingga kita kan tidak bisa menjadwalkan kapan kita uzur. Nah misalnya kebetulan pas 10 hari terakhir itu kita berhalangan Ustazah, nggak bisa sholat, padahal kita pengen banget gitu Ustazah ya ningkatin semua sholat sunnah-sunnah dan wajibnya, lalu tidak bisa tadarus. Apa kira-kira yang bisa kami lakukan agar tetap bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Iya. Ya, memang satu hal yang luar biasa ya. Kalau kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu. Ya. Dikatakan 1000 bulan berarti usia kita sama dengan 83 tahun ya. Coba bayangkan umur Nabi Muhammad umatnya kayaknya udah jarang sampai umur 83 tahun. Ya, maka alangkah ruginya kita kalau bulan puasa begitu datang yang kita bayangin baju baru, yang kita bayangin hanya opor ayam, ayam rendang, tupat, kan? Tupat itu ya nggak ada apa-apanya lah. Ya, yung kita bayangin itu aja kita berharap bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Nah tentu tadi seperti dia katakan ya kita perempuan itu kan memang ada uzur syar'inya ya. Ibadah dalam Islam itu sebetulnya tidak hanya bentuknya ritual ibadah seperti ngaji, sholat pasti itu, sholat, puasa, ya ngaji, udah pasti itu ibadah. Tapi kalau yang namanya kita perempuan kan, yang namanya uzur itu kan juga dari Allah kan, nggak kita bisa hindari. Maka ya, insya Allah nggak ada kekurangan ya. Allah nggak ngasih batasan-batasan untuk kita bisa menggapai Lailatul Qadar itu. Bagi orang yang mungkin kali nggak uzur ya bisa ikut di masjid kan. Kalau kita kan ya nggak boleh kan. Itu bisa di mana saja, di rumah. Ya kita apa? Ya kita pegang tasbih, baca sholawat, baca zikir, baca tahmid, dan paling banyak Nabi itu membaca doa apa namanya doanya Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu banyakin. Nah itu kita di dalam ya itikaf ini kita biasa itu malam 27 ya, malam 27 kita hidupkan itu kan malam Lailatul Qadar dari mulai buka puasa, kemudian sholat maghrib, kemudian makan, kemudian sholat isya, kemudian sholat taraweh, langsung kita tahtim Al-Quran, Al-Quran jam 11. Lalu situ kita melaksanakan malam Lailatul Qadar dengan sholatnya, zikir-zikirnya itu udah ada. Nah kalau zikir-zikirnya ini barangkali nggak bisa di masjid, nggak bisa di masjid, bisa di rumah. Itu ada di dalam buku panduan Itikaf Taqwa itu ada. Ya bisa dibaca itu. Insya Allah sampai subuh itu. Sampai subuh itu ada yang 400 kali, ada sebanyak-banyaknya. Dari malam hari itu saja ya? Dari malam hari. Kita biasanya mulai kita doa itu setelah kita sholat taraweh. Sholat taraweh, terus tahfidz Quran, jam 11 langsung kita wudhu lagi. Ibu bersaran ada sholat Lailatul Qadar, ada sholat namanya itu malam ganjil ya. Nah, ada panduannya, sholat berapa rakaat, ada surahnya. Ada apa ya? Semuanya ada komplit di situ. Nah, setelah selesai semuanya doa masing-masing, baru kita melaksanakan wirid aurad. Wirid-wiridnya malam Lailatul Qadar. Itu ada yang dibaca sebanyak-banyaknya, ada yang baca 200 kali, ada yang baca 400 kali. Percis itu membaca sholawat. Jam 3 kita selesai. Jam 3 selesai ya.
baru kita siap-siap lagi ya sholat, karena kita nggak tidur kan, ya disarankan sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Nah, setengah 4 kita sahur. Nah itu yang di masjid kan, yang di rumah silahkan aja, tidak sholat tentunya, tidak ngaji tentunya kan, tapi bisa. Atau dengan membaca zikir-zikir yang ada dalam kitab itu. Paling banyak, paling tidak itu Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Terus enggak ada maha pemaaf, karim, maha mulia, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya, kalau maafkan itu artinya dari yang kecil sampai yang besar. Itu paling banyak. Tentu dosa kita kan yang besar banyak, paling kecil lebih banyak lagi. Maka fa'fu anna. Itu yang udah balik ulang. Ya, berarti kita yang sedang uzur begitu ya bisa memanfaatkan malam-malam terakhir 10 terakhir dengan memperbanyak wirid begitu ya Ustazah ya, zikir sebanyak-banyaknya, jangan khawatir berarti tidak kedapatan begitu ya Ustazah ya. Jangan khawatir ya. Pokoknya bisa katanya open dah, Allah SWT membuka langit seluas-luasnya gitu kan, untuk orang yang minman mustaghfirin, siapa orang yang meminta ampun ya aku ampuni. Kamin sa'ilin, siapa orang meminta apa saja aku berikan. Ya itu. Intinya apa? Hatta matla'il fajr. Ya, sampai terbit fajar, jangan tidur ya. Kenapa? Kalau kita tidur nanti dapatnya bukan keder. Ya, jadi keder jadinya. Itu sisi Allah, malaikat yang turun, salam, salam adalah berkah, salam adalah rahmat Allah, salam adalah keselamatan, kenyamanan, ketentraman ya dan sebagainya. Dan berarti insyaallah. Baik, barangkali sebelum kita tutup ada beberapa pesan barangkali Ustazah mau disampaikan kepada para pecinta atau putri di rumah. Ya, saya mungkin termasuk orang memang di At-Taqwa ini ya membina ibadah anak-anak. Ya, terutama anak santri kita ya, kasih galiyah ya. Dan hari-harinya juga saya memang bina ibadah anak kita. Saya betul-betul mohon kepada ibu ya, wali santri terutama ya, yang anaknya barangkali sedang libur di rumah ya. Saya mohon betul-betul ya, bimbingannya, arahannya ya, didikannya, lanjut apa yang telah kami bina selama putri ini. Sholatnya, tadarusan, akhlak karimahnya. Kalau bisa, walaupun anak-anak ibu itu tidak wajib itikaf atau belum wajib itikaf, saranin mereka untuk bisa itikaf. Ya, kalau nanti barangkali diizinkan di At-Taqwa Putri, lebih baik di At-Taqwa Putri. Kenapa? Supaya lebih lagi bersih jiwanya. Ya. Nah, apalagi kasih galiyah memang sudah kewajiban. Saya mohon kepada Bapak Ibu, tepatnya nanti ya akan ada pemberitahuan supaya anak-anak kita kembali tepat waktu untuk bisa ikut itikaf. Nah, kepada Bapak Ibu ya saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa, selamat tadarus, selamat tarawih, dan kalau bisa ya juga Bapak Ibu ya bisa menjalani itikaf seperti halnya Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk beritikaf, dan juga seperti halnya kayak guru kita dari Ibnu Hasidir Rahmah yang sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah absen menjalani itikaf. Dan alhamdulillah ya ini setelah dijalani juga oleh putra-putri beliau, membimbing, membina anak-anak kita dalam urusan ibadah ini. Ya, ini barangkali saya ya, pesan saya supaya betul-betul isi bulan Ramadan ini ya, dan baca dan banyak puasa udah pasti wajib ya, tadarus Al-Qur'an jangan lupa ya minimal 1 kali, dan ya kalau bisa ya itikaf ya, kalau tidak bisa di masjid ya di rumah bisa saja. Ini saja barangkali saya. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Baiklah para pecinta At-Taqwa Putri dimanapun Anda berada, baik tadi bisa saya simpulkan bahwa akan sangat disayangkan ketika 10 malam terakhir kita lewatkan begitu saja. Maka dari itu amalkan bersama tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, puasanya, sholatnya, tadarusnya, tak bisa di masjid, di rumah pun bisa. Baik, terima kasih.
Ustazah Abidah atas berkenannya pada hari ini mengisi acara Ramadan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.